Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali kita dalam tafsir manajemen zakat dan wakaf. Nah, sebelum kita lanjut ya, kita perlu memahami tentang supaya mata kuliah di mata kuliah ini. Pertama adalah teman-teman harus menguasai tentang strategi pengembangan zakat, kemudian juga mengetahui tentang manajemen zakat dan wakaf, memahami regulasi pengelolaan wakaf dan zakat, mengetahui lembaga apa saja yang mengelola zakat, dan juga tentu apa perbedaan antara pajak dan zakat. Nah, CPMK ini atau capaian mata kuliah inilah yang nanti akan menjadi tujuan teman-teman dalam mata kuliah ini. Pertama, untuk memahami tentang manajemen zakat dan wakaf, maka kita perlu memahami konsep manajemen terlebih dahulu. Nah, teman-teman tentu tahu ya, ada banyak konsep manajemen yang pada dasarnya dicetuskan oleh banyak ahli. Nah, dua di antaranya adalah menurut George Terry dan juga Richard Aldrich. George Terry menyatakan bahwa manajemen itu adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan suatu kelompok orang ke arah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Nah, dalam artian adalah bahwa adanya manajemen ini menjadi suatu kerangka acuan bagi sebuah kelompok untuk menjadi arah tujuan tentang organisasi yang akan mereka lakukan. Kemudian, menurut Richard Adrian, manajemen itu merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian sumber daya organisasi. Nah, jadi cakupannya itu berkaitan dengan perencanaan, organisasi, pengarahan, dan pengendalian. Nah, dua konsep ini sudah menjadi dasar ya bahwa dalam manajemen zakat nantinya konsep dasarnya memang berdasar dari konteks manajemen terlebih dahulu. Teman-teman harus memahami konsep ini karena memang inilah yang akan menjadi dasar. Nah, selanjutnya apa fungsi dari manajemen? Nah, dasarnya sebenarnya dari konsep teori yang dijabarkan oleh dua ahli tadi, kita bisa memahami bahwa manajemen itu mempunyai fungsi yang apabila kita singkat secara istilah dikenal dengan istilah POAK, planning, organizing, dan actuating serta controlling. Nah, planning di sini berarti bahwa perencanaan dalam artian manajemen ini merupakan pembuatan rencana-rencana yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Nah, sebagai contoh, misalkan sebuah lembaga zakat, mereka akan membuat perencanaan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan melakukan. Misalkan dalam pengumpulan zakat, maka rencana yang akan dilakukan adalah bagaimana misalkan calon-calon muzaki yang potensial yang akan mereka ambil. Nah, kemudian juga misalkan dalam rangka pengorganisasian, setelah didapatkan perencanaan tentang muzaki yang akan diambil, maka nanti juga akan dilaksanakan. Nah, kira-kira siapa saja yang akan menjadi tim promosinya, siapa yang akan menjadi tim pengumpulnya. Nah, buatlah pola-pola, dibuat plan-nya, misalkan pola mengajaknya dengan word of mouth, kalaupun misalkan nanti gagal melalui by phone ataupun promosi secara langsung dengan sistem meeting dan face to face. Nah, nanti setelah perencanaan ini dilaksanakan dan sudah dilaksanakan siapa saja yang akan melaksanakan, maka kita masuk ke tahap ketiga, adanya equating atau aplikasi dari rencana yang sudah dibuat dan diorganisasikan. Setelah dilaksanakan dan dilakukan, baru nanti diadakan pengawasan dan bentuk apa yang sudah dilaksanakan dan dilakukan, dan juga nanti akan diadakan evaluasi dari apa yang sudah dilaksanakan. Nah, teman-teman gampang saja, ingat saja fungsi manajemen itu adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, sekali lagi teman-teman ingat POAK, planning, organizing, actuating, controlling. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi dalam bentuk evaluasi. Itu tahapan kedua. Setelah kita memahami konsep manajemen, lalu fungsinya apa, nah, barulah kita bisa melanjutkan kepada tahap konsep yang selanjutnya. Teman-teman ingat adalah manajemen itu POAK. Nah, lalu kenapa sih kita harus memahami pentingnya manajemen?
Setelah kita memahami konsep dasarnya manajemen itu apa, lalu juga tahu tentang fungsinya apa, maka manajemen itu dibutuhkan untuk beberapa hal. Pertama, tentu untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan pribadi. Nah, teman-teman tentu tahu bahwa seseorang yang masuk dalam sebuah organisasi, mereka pasti punya tujuan pribadi. Misalkan saat mereka menjadi seorang karyawan di lembaga zakat, maka mereka pasti punya tujuan untuk mendapatkan salary atau fee untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, begitu juga organisasi, mereka pasti punya tujuan. Misalkan dengan mereka mendapatkan karyawan yang baik, maka mereka akan bisa mencapai planning pengumpulan zakat yang banyak. Nah, dengan banyak zakat yang dikumpulkan, maka tentu akan berefek terhadap penyaluran yang semakin banyak. Nah, kedua, untuk menjaga keseimbangan antara tujuan sasaran yang antara organisasi dan pihak individu. Nah, jadi jangan sampai misalkan tujuan organisasi dan individu ini bertabrakan. Nah, jadi manajemen ini bertujuan untuk mengkompromikan itu agar bagaimana individu-individu yang ada mereka tetap bisa mencapai tujuan yang diinginkan, tapi tetap sejalan dengan tujuan organisasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, efisien ini tentu kaitannya dengan bagaimana kita bisa menjalankan sesuatu itu dengan cara yang baik, dengan cara yang lebih simpel. Nah, jadi misalkan jika kita biasa melaksanakan sesuatu itu dengan banyak langkah, dengan manajemen baik kita bisa meminimalisirnya. Nah, atau bisa dengan biaya yang mungkin biasanya banyak, bisa kita efisienkan atau sedikitkan. Dengan efektivitas yang baik, kita bisa membuat langkah-langkahnya yang jauh menjadi lebih simpel. Misalkan biasanya kita menyelesaikan masalah dengan 5 langkah, sekarang dengan manajemen yang baik, maka kita bisa melaksanakan 3 atau 2 langkah saja. Nah, baru setelah kita teman-teman memahami konsep dari manajemen itu apa, lalu fungsinya apa dan pentingnya apa, baru kita bisa masuk ke dalam manajemen zakat. Oke, kita review lagi nih sebelum kita lanjut. Tadi ya, manajemen itu menurut ahli, seenggaknya ada 2 ahli yang bisa kita pakai, dari Geoff Terry dan juga Driver. Dari Terry menyatakan bahwa manajemen itu merupakan upaya uh, dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, sementara Richard Eldra menyatakan bahwa organisasi itu adalah upaya-upaya dalam perencanaan, kemudian juga pengorganisasian, pelaksanaan dan juga pengawasan dalam menjalankan tujuan organisasi. Berdasarkan konsep dari teori ini merupakan fungsi organisasi, fungsi dari manajemen yang kita singkat dengan istilah POAK, planning, evaluating, organizing, dan controlling. Nah, fungsi dari manajemen itu adalah untuk perencanaan, organisasi, aktualisasi, dan controlling. Nah, lalu apa fungsinya atau pentingnya ya manajemen? Pertama, untuk pencapaian tujuan individu dan organisasi. Kedua, menyinkronkan tujuan individu dan organisasi. Dan artinya tujuan individu dan organisasi harus bisa dicapai secara keduanya. Dan ketiga adalah untuk mencapai efektivitas dan efisien. Efisien dalam hal ini adalah mengurangi ya, dalam artian membuat mungkin pendanaan yang biasanya banyak bisa lebih disedikitkan tapi tak mencapai tujuannya ada. Sementara efektivitas kaitannya adalah membuat langkah jauh lebih simpel dengan tujuan yang diinginkan. Lalu kita lanjut nih baru ke manajemen zakat. Nah, teman-teman bisa membayangkan ya, manajemen zakat itu tentu adalah gabungan dari manajemen dan zakat. Nah, kita lihat dari undang-undang di Indonesia ya, undang-undang tentang zakat itu adalah undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, di sana diartikan bahwa manajemen zakat merupakan pengelolaan dengan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran zakat. Nah, pengelolaan ini berkaitan dengan pelaksanaan, pengorganisasian, dan pendistribusian. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada dasarnya manajemen zakat konsepnya sama dengan manajemen. Nah, bahwa lagi-lagi konsep yang digunakan adalah konsep POA, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pendistribusian. Nah, di sini yang menjadi hal penting dalam manajemen zakat adalah 2 konteks, pengumpulan dan penyaluran. Nah, konsep POA ini akan selalu dilaksanakan dari 2 hal ini. Nah, kenapa?
Kalau lembaga zakat tidak bisa mengumpulkan zakatnya, tentu kegiatan kedua tidak bisa dilaksanakan. Jadi perencanaannya itu pasti harus memastikan bahwa lembaga zakat bisa menyelesaikan tahapan pertama, yaitu pengumpulan zakat. Maka konsep POAK-nya, perencanaannya, pengorganisasiannya, aktualisasinya, dan pengawasannya harus bisa memastikan bahwa mereka dapat mencapai pengumpulan yang banyak. Kemudian setelah itu baru nanti didistribusikan dengan tujuan agar orang-orang yang membutuhkan dapat memperoleh manfaatnya. Jadi menjadi zakat ini pada dasarnya adalah konsep POAK yang diarahkan dalam lembaga zakat. Nah, tentu setelah kita memahami konsep manajemen zakat, kita beralih kepada fungsi manajemen zakat. Nah, lagi-lagi karena memang ya konsep manajemen zakat ini tidak terlepas dari konsep besar dari manajemen, maka bisa dikatakan konsep manajemen zakat itu lagi-lagi menggunakan konsep POAK. Perencanaan, eh, pengorganisasian, kemudian pergerakan dan controlling. Nah, tapi tentu konsep yang dilaksanakan itu dalam bentuk aktualisasi. Pertama, mereka uh, membuat perencanaan tentang pengumpulan zakat, pendistribusian, dan pendagangnya, kemudian diadakan aktualisasinya, lalu dibuat pengendaliannya, dan diadakan pelaporan dan pertanggungjawaban. Jadi karena memang zakat itu adalah dana umat ya yang sudah diambil dan harus dikelola dan dilaksanakan, maka tentu harus bisa dipertanggungjawabkan. Oke, itu teman-teman materi singkat kita ya tentang manajemen zakat. Saya rasa teman-teman dapat dengan mudah memahami konsep dasarnya ya. Wah, sekali lagi akan kita review manajemen zakat itu dasar konsepnya berasal dari konsep manajemen. Nah, bahwa manajemen itu pasti empat saja. Disingkat dengan POA, planning, organizing, actuating, dan controlling. Bagaimana merencanakan sebuah lembaga zakat dalam upaya pengumpulan zakat, lalu didistribusikan. Distribusikan ini tentu kaitannya dengan pendaya gunanya untuk siapa. Tentu konsepnya pada mustahik ya, di At-Taubah di ayat 60 jelaskan ada 8 asnafnya. Nah, lalu kemudian pengorganisasian setelah dibuat perencanaannya, misalkan jika dalam konteks pengumpulan siapa muzaki yang potensial, kemana kita harus menjemputnya, kemana kita harus menghubunginya. Setelah itu semua direncanakan, lalu dibuatlah pengorganisasian siapa orang-orang yang akan bertanggung jawab untuk PJ-PJ-nya. Setelah diberikan tanggung jawab, baru diadakan actuating ya, dilaksanakan aktualisasinya. Jadi misalkan tadi ya, setelah didapatkan calon muzaki potensial, sudah ditelepon, sudah ditemui secara face to face, diajak dengan meeting dan lain-lain, nanti dilihat hasilnya. Kalau telah sesuai dengan tujuan organisasi, maka itu dipertahankan. Jika ternyata terjadi masalah dalam artian gitu, maka kita carikan solusi-solusi evaluasi sehingga bisa didapatkan zakat yang banyak. Nah, setelah pengumpulan ini berhasil dilaksanakan, maka dilanjutkan dalam konsep pendistribusian dan pendayagunaan. Pertama tentu balik lagi ke konsep POAK ya, bahwa mereka harus merencanakan dulu apa kemana akan didistribusikan, siapa mustahiknya. Nah, dari 8 mustahik siapa kira-kira yang akan diprioritaskan. Nah, kita tentu tak akan bisa ya dalam artian menyentuh seluruh mustahik secara langsung dalam satu waktu. Maka kita harus memilih prioritas kira-kira siapa yang terlebih dulu akan kita berikan. Setelah nanti diberikan, maka PJ yang akan menyalurkan siapa? Tentu mereka tidak hanya sekedar menyalurkan, mereka juga harus menggunakan pembinaan, karena konsep zakat yang sekarang lebih berkembang adalah zakat produktif. Jadi bagaimana zakat yang diberikan akan mampu nantinya harapan secara jangka panjang merubah mustahik menjadi muzaki. Setelah diberikan, lalu diadakan pembinaan, maka nanti dievaluasi. Kira-kira setelah diberikan dan dibina, mereka berubah nggak nasibnya? Nah, lalu ketika berubah sejauh apa? Nah, itu teman-teman. Jadi karena teman-teman sudah memahami konsep POA, sekarang untuk bisa mentransferisasi atau melihat sejauh mana pemahaman teman-teman, maka teman-teman harus membuat sebuah konsep manajemen zakat di daerah teman-teman. Nah, jadi bikinlah konsep manajemen zakat dengan skema atau konsep POAK tadi, planning, organizing, actuating, dan controlling, yang nantinya akan kita bahas di minggu depan. Oke teman-teman, rasanya itu sangat
simpel sekali. Terima kasih karena sudah mendengarkan penjabaran saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.